Sejumlah proses persiapan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara telah berlangsung, mulai dari pelantikan Kepala Otorita IKN hingga penerbitan sejumlah aturan untuk mendukung terlaksananya IKN. Ibu Kota Negara Nusantara yang luasnya 256.142 hektar di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur akan mempunyai kawasan inti di Kecamatan Sepaku seluas 6.671 hektar. Sesuai dengan pengakuan masyarakat setempat, kawasan tersebut masih memiliki status kawasan budidaya kehutanan. Dengan demikian, akan ada potensi konflik lahan yang akan terjadi di wilayah IKN. Berikut beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk menghindari konflik lahan tersebut. Pertama, penerapan prinsip free prior and informed consent dalam pembangunan IKN. Menurut Emil Kleden, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Direktur Eksekutif Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari, prinsip ini penting untuk dijadikan panduan utama pemerintah dalam menjalankan pembangunan IKN. Perlu diingat, sumber konflik pada umumnya terkait dengan hak masyarakat atas tanah. Hak tersebut perlu dipenuhi agar proses pembangunan mendapatkan dukungan ke depannya, kata Emil. Kedua, pemetaan lahan lokasi IKN terhadap hutan adat. Ricardo Simarmata, pakar hukum agraria Universitas Gadjah Mada mengungkapkan, langkah awal pemetaan adalah mengumpulkan data seputar kepemilikan lahan atau tanah yang digunakan untuk IKN. Kepemilikan bisa jadi oleh individu dan kelompok. Di sekitar lokasi IKN sudah banyak pendatang dari Jawa dan Sulawesi. Mereka di sana sudah bergenerasi. Jadi, klaim adanya tanah adat dengan penguasaan komunal di sekitar lokasi IKN memang perlu dilakukan dengan hati-hati, tambah Ricardo. Ketiga, tata kelola IKN yang mengedepankan ekonomi hijau. Menurut Richa Rahmadewita, Koordinator Program Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, arah pembangunan ekonomi hijau bisa difokuskan pada praktik-praktik jasa lingkungan yang sesuai dengan kapasitas masyarakat setempat. Misalnya, pemanfaatan air sebagai pembangkit tenaga listrik, penerimaan pendapatan dari aksi pelestarian hutan lindung yang bisa berkontribusi terhadap penurunan efek gas rumah kaca negara, ataupun penyelenggaraan agroforestry yang memanfaatkan hasil bumi dari hutan. Terang Richard.